Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Pasti semoga Lausa harap kalian baik-baik saja ya di rumah. Nah, hari ini Lausa nggak sendirian, Lausa ditemenin sama Lausa Eba. Hai Lausa Eba. Nah, Lausa juga ditemenin sama Lausa Fitria loh. Hai Lausa Fitria. Halo adik-adik. Ya, hari ini semuanya sudah siap memuji Tuhan? Yang udah siap, angkat tangannya. Nah, kita mau naikkan pujian Yesus pokok dan kita caranya. Kita bangkit berdiri ya. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh. Oh oh. Kau berdua. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh, 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 oh. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Kau berdua. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berdua. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh 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 oh. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh 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 oh. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh. Oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berdua. Oke, ya. Minta Lausa Eba untuk memimpin kita dalam doa. Ya, adik-adik, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh kembali beribadah walaupun online. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh hadir di rumah kami masing-masing. Engkau boleh memberkati lewat firman Tuhan, lewat puji-pujian. Sehingga kami semua boleh sungguh-sungguh Tuhan, walaupun kami boleh cuman menonton, tapi kami percaya Tuhan yang hadir, Tuhan yang berkarya kepada kami. Berkati akan lose-lose kami, berkati akan anak-anak kami semua. Biarlah semuanya Tuhan boleh membawa kemuliaan dan hormat akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Pastinya dong ya. Kita mau katakan big or small, short and tall, semua dicintai sama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau gerak lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya.
bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, yeay, yeay. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small? Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yeay, yeay, yeay. Yeay, yeay, yeay. Bekerja, berkarya, untuk kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, yeay. Yeay, yeay, yeay. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, yeay, yeay. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, oke. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Linda. Lause akan pimpin kita dalam doa ya. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami. Kiranya Kau berkati kami supaya kami boleh duduk dengan diam untuk mendengarkan dengan baik. Tuhan juga berkati Lause Linda yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semuanya. Sudah lama sekali ya. Kira-kira sudah 4 bulan kalian tidak ke gereja. Sama seperti Lause, sudah 4 bulan ini tidak pernah pergi ke tempat ini. Lause mau naik mobil, mau pergi ke tempat yang sudah 4 bulan kalian juga pasti sudah sangat rindukan. Kira-kira siapa yang tahu ya? Hari ini Lause mau kemana? Sekolah. Bener, Lause mau pergi ke sekolah. Kira-kira kalian tahu nggak sih Lause mau ngapain? Ambil rapotku. Pinter lagi. Lause mau ambil rapot anak-anaknya Lause. Karena mereka semuanya ingin tahu naik kelas atau tidak. Sama seperti kalian kan? Kalian semua pasti ingin naik kelas. Karena kalian mau jadi anak yang makin hari makin hebat dan pinter. Kalau Lause tanya, kira-kira nanti kalau besar kalian ingin menjadi apa ya? Wah, pasti banyak sekali keinginan kalian dan pasti banyak sekali harapan kalian saat kalian besar nanti. Kalian ingin menjadi apa? Yuk kita lihat video dari teman-teman kita semuanya dengan semua harapannya. Jadi dokter. Jadi apa? Jadi dokter atau saintis. Oke. Oh, jadi pendeta. Jadi apa Moses? Kok nggak tahu? Coba pikirin. Oh, saintis aja lah. Oke. Fani, Ya, kalau udah gede mau jadi apa kamu? menjadi polwan. Polwan? Emang polwan buat apaan sih? Buat kayak kalau misalnya ada orang nih kayak melanggar peraturan gitu lalu lintas, jadi ya didenda, ditegur gitu. Wah,
Tiap anak-anak sekolah minggu GKBJ Cengkareng punya harapannya masing-masing yang luar biasa. Kesimpulan Lause, ketika kalian tadi sudah mengatakan semua harapanmu, intinya semua ingin jadi orang yang hebat, ya kan? Suatu hari, suatu saat nanti ketika kalian besar, kalian ingin bekerja sama seperti papa dan mamamu dan menjadi orang yang hebat. Dan tentunya ketika kalian mau mendapatkan pekerjaan yang baik, kalian juga ingin mendapatkan penghasilan yang baik juga. Karena apa? Karena semua orang membutuhkan ini nih. Siapa yang tidak mau ini? Saya yakin tidak ada seorang pun yang berani mengatakan saya nggak butuh Lause, saya nggak butuh itu. Tidak ada, semua orang butuh uang. Coba ya kita sama-sama bermain dulu ya. Lause punya uang dan Lause punya kertas. Kalau misalnya uang ini Lause tutup dengan kertas ini dan kemudian Lause lipat. Kemudian Lause mau bilang, aku nggak butuh uang itu. Aku mau robek-robek uangnya. Aku nggak butuh lagi uang ini. Mana sih nggak berguna Aku mau robek saja. Aku nggak butuh lagi uang ini. Aku nggak butuh dalam hidupku uang. Benar. Aduh, robek ya. Aduh, ini kan uang 100.000. Pasti semuanya sedih sama seperti Lause kan. Kalau misalnya uang 100.000 itu robek, terbelah menjadi 2, dan kita tidak bisa membeli apa-apa dengan uang ini karena uang ini sangat berharga. Pasti sama dengan kalian semuanya. Seandainya uang 100.000 itu robek menjadi 2, kalian akan pasti sedih sekali. Tapi kalau uang itu utuh, kalian akan bersyukur sekali karena aku masih bisa membeli begitu banyak hal dengan uang 100.000 ini. Ya kan? Itu harapan setiap anak-anak juga, bukan cuma papa dan mama kalian. Suatu saat nanti ketika kalian naik kelas, ketika kalian menjadi sesuai dengan harapan kalian, kalian bekerja susah payah, pasti ini yang kalian harapkan di dalam hidup. Nah, hari ini di hari yang sangat spesial, kita mau membahas tentang ini. Yuk ikuti sama-sama ya ceritanya. Adik-adik semuanya, di hari kenaikan kelas Sekolah Minggu GKBJ Cengkareng, hari ini kalian semuanya sudah naik kelas, bukan cuma di sekolah, tapi di sekolah minggu juga. Dan hari ini secara spesial kita mau bahas tentang uang. Karena di Alkitab juga pernah dikatakan hal tentang kekayaan. Kalau kita bicara tentang kekayaan, itu pasti berhubungan sama yang satu ini. Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita semuanya? Nah, kita mau selidiki dari 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Ini ayat buat kalian semua yang naik kelas di hari ini. Kita mau pelajari bersama-sama ya. Bagaimana caranya mempelajari Alkitab? Hari ini Lause akan ajarkan caranya untuk memahami Alkitab dengan jelas, sehingga nanti kalian bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Coba lihat baik-baik 3 ayat dari 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19 ini ya adik-adik.
Lose sudah menggarisbawahi ada 4 kata kaya di situ. Kaya di dunia, kekayaan, kekayaannya, dan menjadi kaya dalam kebajikan. Kalau kata kaya itu sering diulang, itu berarti sangat penting. Dan di sini Tuhan ingin mengajarkan suatu konsep arti kaya yang sangat berbeda dengan dunia saat ini. Tuhan tahu sekali semua orang ingin menjadi kaya. Bohong kalau kemudian adik-adik mengatakan, saya tidak ingin menjadi kaya. Itu sebabnya mengapa Tuhan ingin menjelaskan suatu konsep tentang arti atau makna kaya yang sangat berbeda dengan dunia. Maknanya seperti apa ya? Yuk kita lihat lebih detail lagi. Adik-adik, mari kita selidiki perbedaan kaya menurut pandangan dunia dengan kaya menurut pandangan Allah. Pada umumnya, orang kaya seringkali sombong karena mereka suka memamerkan kekayaannya. Sementara itu Tuhan juga berkata, orang yang cuma berharap pada kekayaannya itu sebetulnya berharap pada sesuatu yang tidak menentu, artinya tidak pasti. Karena semua orang ingin terus menjadi kaya dan tidak pernah merasa puas. Itu sebabnya Allah mengatakan, kau berharap pada sesuatu yang tak menentu dalam hidupmu. Jadi orang-orang di dunia ini pada umumnya terus punya keinginan yang sangat kuat untuk mengumpulkan begitu banyak harta di dunia ini, baik dalam bentuk uang atau barang-barang yang mewah. Itu yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman ini. Sementara arti kaya menurut pandangan Allah, Allah ingin mengatakan kepada semua orang di dunia ini, Allah itulah sumber kekayaan, dan hanya Allah yang sanggup memberikan segala sesuatu sehingga semua orang di dunia itu bisa menikmatinya. Karena Tuhan tahu sekali bahwa manusia itu tidak pernah merasa puas dengan kehidupan ini, selalu ingin lebih dan lebih. Dan Tuhan ingin memberikan konsep kaya yang justru sangat berbeda sekali dengan dunia ini. Kalau dunia ini mengejar kekayaan dalam bentuk materi, tapi menurut Allah justru kita harus menjadi kaya di dalam perbuatan baik. Harus suka memberi, harus suka berbagi kepada orang lain. Ini konsep kaya menurut pandangan Allah. Berbeda sekali kan dari pandangan dunia ini? Coba lihat di ayat 19 di kalimat yang terakhir ya adik-adik. Di situ dituliskan hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya tidak terletak pada harta yang kita kumpulkan. Karena manusia sekali lagi tidak akan pernah puas dengan harta ini. Dan suatu saat ketika kita kembali ke rumah Bapa di surga, toh kita tidak membawa semua harta itu. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, kumpulkanlah harta yang sifatnya kekal, yaitu menjadi kayalah di dalam perbuatan baik. Ini konsep yang jelas sekali berbeda dengan dunia. Dunia ini mengatakan, ayo jadilah orang hebat. Ayo capailah cita-citamu dan jadilah kaya, jadilah orang yang terkenal suatu saat nanti. Ini konsep dunia. Konsep Allah, Allah itulah yang kaya, dan Allah yang kaya akan mencukupkan segala sesuatu sehingga kita bisa menjadi puas. Kita bisa menikmati semua harta kekayaan yang nantinya kita akan peroleh suatu saat nanti ketika kalian menjadi orang yang sesuai dengan harapan kalian semuanya. Allah tidak melarang kita menjadi kaya, tetapi
Allah tidak ingin suatu saat nanti ketika kita kaya, kita menjadi sombong dan kita cuma berharap pada kekayaan semata. Jadi maksud Allah tidak ingin kita itu mengejar terus uang yang sebanyak-banyaknya sehingga kita melupakan Tuhan. Ini yang Tuhan maksudkan mengapa kita harus menjadi kaya sesuai dengan prinsip Alkitab. Kalau tahun ini kalian naik kelas, tahun berikutnya naik kelas, dan seterusnya sampai suatu hari nanti kalian menjadi orang yang sesuai dengan harapan kalian, atau mungkin Tuhan sudah menyediakan yang lain. Nah, Tuhan ingatkan melalui ayat Alkitab hari ini, suatu saat nanti ketika engkau menjadi orang yang berhasil, ingat, bukan mengejar uang, sehingga kita semua lupa akan Tuhan. Tetap bersandar, berharaplah kepada Tuhan. Mulai sekarang, ayo kita semuanya mengejar kekayaan berupa perbuatan baik. Ayo berlomba-lomba menjadi yang terbaik buat Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena tahun ini kalian bisa naik kelas, itu semua berkat Tuhan. Dan tahun-tahun yang akan datang, Tuhan akan terus memimpin kita semuanya menjadi orang yang hebat di mata Tuhan Yesus. Apalagi di Amsal 11 ayat 28 dikatakan, siapa yang mempercayakan dirinya kepada harta kekayaan, dia akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Artinya, hidup kita bukan untuk mengejar uang. Tetapi hidup kita mulai hari ini, kita mau mengejar makin dekat sama Tuhan, makin memuliakan Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di hari kenaikan kelas ini Tuhan mengingatkan kami bahwa hidup kami bukan untuk mengejar materi. Kelak ketika nanti kami menjadi besar dan menjadi seperti apa yang kami harapkan atau yang Tuhan inginkan, tolong kami Tuhan supaya kami tidak mengejar hidup hanya untuk kekayaan, tetapi kami mau terus hidup mengejar Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, dan hidup kami memuliakan Tuhan ketika nantinya kami menjadi seperti apa yang Tuhan harapkan. Tolong kami ya Tuhan, kami yang masih kecil ini, tuntun kami, pimpin kami, supaya makin hari kami melakukan perintah Tuhan dan meneladani Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, itulah cerita buat kalian di hari kenaikan kelas ini. Saya harap kalian terus akan mengingat sampai nanti kalian besar. Ayo terus hiduplah mengejar Tuhan dan bukan untuk mengejar kekayaan. Di akhir cerita ada satu film tentang seorang anak laki-laki yang awalnya dia merasa malu sekali karena dia bukan dari keluarga yang kaya dan dia mungkin membandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Dia malu dengan keadaan keluarganya, tetapi Tuhan memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga kepada anak laki-laki ini. Pelajarannya seperti apa? Kalian saksikan, kalian tonton, dan ambil juga pelajaran yang berharga. Ingat, hidup itu bukan dilihat dari kekayaan yang engkau miliki, tetapi dari seberapa dekat engkau dengan Tuhan dan hidup melakukan kehendak Tuhan. Semoga cerita hari ini menjadi berkat bagi semua adik-adik yang ada. Sampai jumpa lagi. Mom, I can't be seen getting dropped off in this car. It's embarrassing. What do you want me to do? Stop. Just drop me off right here and I'll walk the rest of the way. Okay. Here you are. You have the lunch I made you?
Yeah. But why can't I buy lunch? It's not cool for me having homemade sandwiches. I made the sandwich with love. And why are you having me drop you off so far away? I can't have my friends seeing me in this car. They'll judge me. I don't want them knowing we have a crappy car and a small house, and they'll know we're poor. I'm sorry, honey. I wish I could do more for you. Yeah, whatever. I wish I had parents that had money. So then we could have a big house and a nice car, and I wouldn't have to eat these crappy sandwiches. Then I would be happy. Hey, Jaden, right? Yeah. Dude, that car was so awesome. But why are you getting dropped off back here? Yeah, I don't want people to see me, so I just asked my driver to drop me off here. You have your own driver? That's so cool. If I was getting dropped off in that car, I would want the whole school to see me. I just don't want people to judge me, you know? Judge you? Bro, here I am getting dropped off in an old car, living in a small house, and holding my mom's crappy homemade sandwiches. If my family had money like you, and I would be so happy. I wish I had your life. Actually, I wish I had your life. You're joking, right? What are you talking about? Well, you see, my mom used to make me homemade sandwiches just like your mom, and I would eat them every day for lunch because I knew she made them with love. And my mom would always take me to school too. We would laugh and joke the entire way. But then my mom got really sick. First, she couldn't make me sandwiches anymore. Then she couldn't take me to school. And then she passed away. So, don't take what you have for granted, because I would do anything to trade lives with you. Wow. I'm so sorry for your loss, man. I guess I just didn't realize how much I'm taking everything for granted. Hey, do you want to share my sandwich? It's homemade. Sure. I'd really like that. Okay. Here we are in the back. Have a good day at school. Actually, Mom, you can drop me off right in the front. Are you sure? I thought you were embarrassed. No, not at all. I'm just grateful to have you dropping me off. Thanks, Mom. And thanks for the sandwich. But from now on, could you make two? Because I think I know someone that would appreciate it just as much as me. Sure, honey. Whatever you want. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. And nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see.
Semangat ya buat adik-adik yang sudah naik kelas. Nah, sekarang kita mau meresponi cerita firman Tuhan. Kita angkat pujian, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah pagi hari ini. Lause Fitria akan menutup kita dalam doa. Yuk adik-adik kita mau berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami hari ini. Tuhan, kumpulkan kami di ibadah online berikutnya. Berkati kami Tuhan, agar kami sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi ya adik-adik. Dadah. Bye-bye.